on, keep singing it. I believe, I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe, I believe. Woo! I believe, I believe. Yeah, yeah. I believe, I believe. We believe you can do all things. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe in you, Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu.
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kitalah milik kepunyaannya. Datanglah dengan bersih tangan dan murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Pujilah Tuhan, hai jemaat yang terkasih, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk kita selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, karena kasih dan anugerah Allah memberi kita kesempatan bersama untuk bisa memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah segala yang bernafas menaikkan segala kemuliaan dan hormat untuk Allah kita, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Sungguh, hanya Engkaulah Allahku yang besar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang berkuasa atas alam semesta dan seisinya. Engkau Allah yang mulia dan agung. Tapi Engkau juga Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau Allah yang begitu dekat dan mengerti kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus saat ini kami datang menyembah-Mu, membesarkan dan memuliakan nama-Mu.
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia yang telah berdosa, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, manusia yang berdosa ini. Kita yang tidak layak diberi kesempatan untuk bertobat. Kita yang tidak layak saat ini diberi kesempatan datang kepada Tuhan untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu buat kita untuk secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon ampun jika ada dosa-dosa yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami berlaku celah di hadapan-Mu. Kami mendukakan hati-Mu melalui pikiran kami, perkataan, bahkan tindakan kami. Ya Tuhan, kami butuh belas kasih-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga ya Tuhan, kami boleh berkenan di hati-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami telah menerima anugerah pengampunan dari-Mu, kami belajar untuk hidup kudus, sebagaimana Tuhan ingin kami menjadi umat yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita mendengar berita anugerah dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Marilah jemaat yang terkasih, yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan kita. Kita bersama-sama dengan iman dan bertekad untuk menyatakan iman percaya kita sebagai anak Tuhan, dengan mengaku bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita persiapkan hati kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Guru Injil Ronili.
Firman Tuhan adalah pelita buat setiap langkah hidup kita untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, menjadi murid yang rendah hati, dan menjadi murid Tuhan yang berkualitas. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur di tahun 2021 saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di GKR Telugong. Saya berharap hari ini saudara, di minggu kedua saudara semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar peristiwa yang terjadi di jemaat di GKR Telugong. Tapi saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan akan memberkati, akan menyembuhkan rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan jemaat yang saat ini sedang bergumul. Dan saya yakin tahun 2021, Tuhan yang sudah memimpin kita di tahun yang lalu, Tuhan yang juga akan menuntun kita di tahun ini. Sebab itu mari saudara, kita akan membuka firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama lagi. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam tahun ini. Mari sama-sama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, tapi kita akan berdoa meminta hikmat daripada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berhenti dari seluruh kegiatan kami, dan kami memfokuskan diri kami dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan, puji-pujian itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, Bapa. Dan biarlah puji-pujian itu menolong kami untuk dapat lagi melihat bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami, dan Engkaulah adalah pusat hidup kami, Bapa. Sebab itu biarlah di minggu kedua ini, kami tetap punya iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang tolong
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini maupun jemaat semua, rekan-rekan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menyinari hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Mohon sekali lagi pimpinan Tuhan atas kami. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kuantitas lawan kualitas. Kuantitas versus kualitas. Mana yang saudara akan pilih? Mana yang Anda pikir lebih penting dalam hidup ini? Kuantitas atau kualitas? Saya yakin saudara mungkin akan jawab begini, ya tergantung. Ya, tergantung. Saudara mau pilih kuantitas atau kualitas? Tergantung. Tergantung dengan sesuatu yang mungkin akan kita pilih itu. Saudara, saya tebak saudara yang jawab seperti itu karena kita punya kerinduan, kita punya keinginan ingin memiliki banyak, ya. Kuantitas itu berarti bagi kita. Tetapi dalam banyak hal saya berpikir kualitas itu lebih di atas kuantitas. Saya ulangi saudara, dalam banyak hal kualitas itu lebih di atas kuantitas. Kualitas di atas kuantitas. Saudara ambil contoh begini. Kalau saudara disuruh untuk memilih hadiah di tahun yang baru ini, di tahun baru ada seseorang yang menghadiahkan saudara HP iPhone. Dan kemudian orang tersebut meminta saudara untuk memilih mau 2 buah iPhone 12 tetapi dengan kualitas KW, 2 buah loh saudara, bukan 1 buah tapi 2 buah. Atau mungkin boleh dikasih 3 buah misalnya, ya. 3 buah HP iPhone 12 tapi kualitasnya KW dengan hanya 1 iPhone 11, ya, 11 iPhone 11 tapi kualitasnya asli. Ingat saudara, ini beda spesifikasi bukan? iPhone 12 dengan iPhone 11. Mana yang saudara akan pilih? Mau iPhone 12 yang 3 biji tadi saudara, atau iPhone 11 yang cuma 1 biji tapi kualitasnya asli? Yang 3 ini KW. Saudara, kalau saya akan pilih yang kualitasnya asli. Saya tahu saudara, kualitas yang palsu itu meskipun jumlahnya mungkin lebih banyak dari yang asli, tetapi kualitas yang palsu, kualitas KW itu tidak akan bertahan lama. Atau bahkan dalam fungsinya tidak akan sebaik yang asli. Dalam kasus ini, kualitas itu, dalam hal ini kualitas itu melebihi kuantitas, bukan? Begitu juga dalam hal makan. Bukankah saudara kalau kita makan makanan yang berkualitas itu lebih baik daripada kita makan makanan yang kualitasnya di bawah tapi banyak? Ya, kita lebih bagus makan makanan yang berkualitas daripada makan makanan yang tidak berkualitas. Jadi saudara, kualitas itu lebih di atas kuantitas. Saudara, saya rasa begitu juga dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita berkomunitas, bergereja. Saudara, kita rindu jika komunitas kita, gereja kita memiliki jumlah anggota yang banyak. Misalnya kita ingin jumlah jemaat umum itu bertambah. Kalau 2020 bertambahnya mungkin cuma 2-3 orang, kita berharaplah 2021 ini tambahnya mungkin 10, bahkan mungkin 20 jemaat. Ya. Jemaat lebih banyak. Kalau dulu mungkin jumlah total dari jemaat kita yang hadir dalam ibadah sebelum pandemi, misalnya totalnya adalah 100 orang, maka kita berharap kalau boleh, ya 20% lah dari jumlah yang ada sekarang itu meningkat. Kalau boleh ada 20 orang, bahkan mungkin kalau boleh 100
orang 100% naiknya begitu sehingga jemaat kita jadi 200. Atau kalau kita adalah pengurus pemuda, mungkin kita berharap setelah pandemi ini jumlah anggota pemuda kita akan bertambah. Atau kalau saudara adalah guru sekolah minggu, saya tahu problem guru sekolah minggu seringkali adalah kekurangan guru sekolah minggu, bukan? Saudara, kita berharap di tahun ini ada pertambahan jumlah guru sekolah minggu yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan jumlah dari anak-anak sekolah minggu. Kita rindu, saudara, gereja kita bertambah secara jumlah. Tetapi yang Tuhan Yesus rindukan seringkali berbeda dengan apa yang kita rindukan. Kita rindunya banyak, kita rindunya kuantitas yang banyak, saudara, tapi Tuhan Yesus sepertinya lebih menekankan pada kualitas. Sehingga pertanyaannya, saudara, pertanyaannya adalah, dari mana saya bisa tahu jika saya adalah orang yang punya kualitas murid yang sejati? Bagaimana saya bisa tahu saya ini murid sejati? Kualitasnya bukan kualitas KW, tapi kualitas asli murid Kristus. Apa ukurannya bahwa saya punya kualitas asli sebagai murid sejati? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, saudara, sehingga sepanjang tahun 2021 ini, kita betul-betul bisa dapat menjadi kualitas asli, bukan KW dari murid Yesus. Nah, saudara, mari saya ajak saudara untuk membaca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman remaja pemuda. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, ayat yang kita baca ini menurut saya adalah bagian yang paling mengejutkan dari rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Mengapa, saudara, paling mengejutkan? Mengapa ini menjadi bagian yang paling mengejutkan? Karena, saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus pada khotbahnya itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang belum tentu saya dan saudara bisa melakukannya. Atau bahkan banyak orang percaya tidak bisa melakukannya. Nah, saudara, apa saja orang yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan Tuhan Yesus pada khotbahnya itu? Yang pertama, saudara, mereka adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara, mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan bukan saja sebuah gelar kehormatan, karena ucapan Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan, adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus tidak hanya sekedar guru yang luar biasa, sekedar manusia yang mempunyai talenta, kemampuan super, tidak. Ini bukan mengaku Yesus punya titisan dari dewa, ya, seperti banyak mitologi Yunani, tidak. Tetapi mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Artinya Yesus adalah pencipta alam semesta di mana segala kuasa itu ada padanya. Jadi kalau orang-orang ini mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu, saudara, pengakuan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, adalah sebuah pengakuan yang disampaikan dengan berapi-api. Ada komentator Alkitab yang berkata bahwa pengakuan Yesus sebagai Tuhan dalam bagian ini ingin menunjukkan bahwa mereka punya semangat untuk kemudian mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar nama panggilan saja. Dan pengakuan itu pun diakui oleh mereka di depan umum, bukan secara sembunyi-sembunyi. Saudara, dalam konteks pada zaman itu,
mengakui Yesus sebagai Tuhan bisa dianggap sebagai sebuah penghujatan atas nama Allah. Tentu kita bisa mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah begitu ya. Waktu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi kalau ada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara, orang itu bisa di label, dituduh menghujat Allah. Jadi di dalamnya ada sebuah keberanian juga untuk mengakui. Dan yang kedua, saudara, mereka ini, orang-orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang pertama disebutkan untuk bernubuat, ya, mampu mengerti firman Allah dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan mereka bisa mengusir kuasa setan, ya. Mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan dan melakukan tidak hanya satu mujizat, dikatakan dalam teks itu adalah banyak mujizat. Bukankah jelas, saudara, bahwa mereka ini bukan berada pada level orang percaya yang biasa-biasa. Mereka ada di atas rata-rata, saudara. Mereka punya pengalaman yang mungkin hebat begitu ya. Karena saya berpikir kalau kita bisa menyembuhkan orang lain, tentu saudara pengalaman itu tidak akan terlupakan seumur hidup, bukan? Kalau saya mendoakan seseorang yang sakit, lalu kemudian orang itu sembuh, wah, itu pengalaman yang berharga, saudara. Kalau saya punya pengalaman ada orang yang lumpuh, lalu kemudian saya mendoakan orang itu, lalu kemudian orang itu berjalan. Tidak hanya, saudara, tidak hanya saya yang kemudian akan mengingat peristiwa itu, bahkan mungkin orang lain akan mengingatnya. Itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara, kalau saudara bisa melakukan mujizat. Tetapi, saudara, dengan terus terang, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Orang-orang yang dalam penilaian kita luar biasa, ternyata, saudara, tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyebut mereka adalah, ini yang mengejutkan, pembuat kejahatan. Mereka, dengan kata lain, saudara, di dalam bahasa yang tadi saya sampaikan di dalam pendahuluan, mereka adalah murid Kristus dengan kualitas palsu, bukan asli. Saudara, jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak semua orang, perhatikan baik-baik kalimat ini, saudara. Tidak semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah seorang murid yang sejati. Kalau saudara hari ini mengaku Yesus sebagai Tuhan, pengakuan saya dan saudara belum tentu membuat kita menjadi seorang murid yang sejati. Pengakuan iman yang diucapkan seseorang bisa saja, saudara, adalah sebuah pengakuan intelektual belaka, ya. Sebuah pengakuan intelektual belaka tanpa kemudian betul-betul menghidupi pengakuan imannya. Dan ini bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan hari ini juga. Ada orang yang datang ke gereja, sebelumnya dia belum percaya, tetapi kemudian dia datang ke gereja, dia mulai belajar menyanyi, kemudian dia belajar membaca Alkitab, lalu kemudian mereka berpikir apa salahnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka ikut belajar katekisasi, lalu kemudian mereka dibaptis, dan mereka kemudian mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, karena mereka berada di gereja. Ada orang yang berkata begini, berada di garasi mobil belum tentu menjadikan kita adalah mobil. Meletakkan sesuatu di garasi mobil belum tentu menjadikan sesuatu itu adalah mobil, saudara. Saudara tangkap maksud saya, bukan? Kalau saya berada di dalam gereja, beribadah menyanyikan puji-pujian Kristen, membaca Alkitab, belum tentu menjadikan saya seorang murid Kristus yang sejati. Demikian juga dengan kemampuan dalam mengajarkan firman Tuhan, bernubuat tadi. Bisa jadi semuanya hanya berada di dalam pikiran saja.
tapi tidak betul-betul dihidupi. Nah, pertanyaannya, saudara, lalu sebetulnya juga kalau waktu kita merenungkan bagian ini, sebetulnya tidak jelas dari mana mereka orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengadakan mujizat. Apakah dari Tuhan atau dari kuasa lain? Tidak dijelaskan. Bisa jadi, saudara ya. Bisa jadi mereka yang mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah mujizat. Belum tentu. Padahal belum tentu itu mujizat. Belum tentu. Yang kedua, saudara, atau jika mereka memang Tuhan memberikan kuasa tersebut melakukan mujizat tadi, maka bisa disimpulkan bahwa mujizat bisa saja terjadi atas belas kasihan Tuhan, namun orang yang melakukan mujizat tersebut tidak melakukan kehendak Tuhan. Wah, kok bisa ya? Orang yang diizinkan Tuhan melakukan mujizat, tetapi saudara, mujizat itu terjadi atas belas kasihan Tuhan, ya. Tuhan memang kasih, saudara. Tetapi orang itu pada dasarnya, pada dirinya sendiri tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki. Apakah ada contohnya? Saudara, contoh nyata tentang hal ini ada dalam kisah Musa di Meribah. Saudara bisa buka nanti dalam Bilangan 20 ayat 1-13. Saat Tuhan meminta Musa untuk berbicara kepada batu, lalu batu itu mengeluarkan air. Harusnya itu yang Tuhan minta. Waktu orang-orang Israel itu bersungut-sungut, ya, mereka kehausan, lalu kemudian Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, oke, kalau begitu kamu bicara kepada batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi saudara, Musa kesal dengan orang Israel yang terus bersungut-sungut ini. Lalu ketika Musa berhadapan dengan bukit batu itu, yang dilakukan Musa adalah Musa mengambil tongkatnya lalu mengetuk batu itu dengan sebuah amarah. Nah, saudara, mujizat terjadi, ya. Air yang dibutuhkan oleh bangsa Israel itu kemudian keluar. Ya, dengan ajaib, bukan? Itu suatu mujizat. Keluar dari bukit batu itu. Tetapi saudara, perhatikan bagian terakhir dari ayat tersebut, dari perikop tersebut, dari kisah tersebut. Musa dihukum oleh Tuhan karena tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Musa, disitulah titik di mana Musa kemudian tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara, sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan tidak menjadi ukuran kualitas seorang murid yang sejati. Tentu ini menjadi sebuah peringatan yang keras buat saya, rekan-rekan hamba Tuhan, dan semua pelayan Tuhan yang ada di gereja. Bahwa pelayanan bisa jadi bukan menjadi ukuran bahwa saya adalah murid Kristus yang sejati. Pertanyaannya lalu kemudian apa yang menjadi ukurannya? Kalau pengakuan dan pelayanan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seseorang, tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah murid yang sejati, lalu apa yang menjadi ukuran? Saudara, di ayat 21, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah." Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu saudara, yang akan disebut oleh umat Allah, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang-orang inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, jadi ukurannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Hanya mengaku saja, pengakuan yang berupa intelektual tapi tidak dihidupi, sebuah pengakuan Yesus adalah Tuhan, belum tentu membawa kita untuk kemudian diterima oleh Allah sebagai umat Allah, sebagai murid yang sejati. Pelayanan yang kita lakukan pun demikian. Dan yang menjamin itu, yang menjadi ukurannya adalah apakah kita melakukan
yang Allah kehendaki. Atau dalam terjemahan lain, Eugene Peterson di dalam The Bible Message dikatakan yang diperlukan, yang menjadi ukuran bahwa kita adalah murid yang sejati adalah ketaatan yang serius dalam melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Ada serious obedience. Itu yang Tuhan inginkan. Itu ukurannya, saudara. Jadi, saudara, orang dengan kualitas murid Kristus yang sejati adalah orang yang serius mau taat kepada kehendak Bapa. Mengapa ketaatan menjadi ukurannya? Itu yang muncul dalam renungan saya ketika membaca bagian firman Tuhan ini. Mengapa bukan kasih? Mengapa bukan iman? Dan mengapa bukan kerendahan hati yang menjadi ukuran untuk murid sejati? Saudara, pada saat penciptaan, apa yang diminta oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa? Yang Allah minta manusia pertama itu untuk taat. Itu satu-satunya yang Allah minta agar mereka bisa hidup harmonis dengan Allah. Taat, saudara. Hanya taat. Begitu mereka tidak taat, keharmonisan hubungan dengan Allah itu pun kemudian menjadi rusak. Ya. Manusia tahu itu lalu kemudian mereka bersembunyi. Dan kemudian kita tahu, saudara, drama kisah di Kejadian 3 itu menunjukkan ketika manusia tidak taat kepada Allah, tidak hanya keharmonisan dengan Allah yang kemudian menjadi rusak. Keharmonisan hidup dengan sesama pun menjadi rusak. Allah hanya ingin minta manusia pertama itu untuk taat, saudara. Kuncinya adalah pada ketaatan. Ketika manusia tidak taat, itu adalah awal dari pemberontakan kepada Allah dan kehancuran dari rencana yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Saudara, tidak dibutuhkan banyak ketidaktaatan untuk sebuah kehancuran. Hanya pada satu ketidaktaatan saja, maka kemudian semuanya menjadi rusak. Saudara, seorang penulis bernama Andrew Murray menjelaskan seperti ini. Satu-satunya standar moral di Taman Firdaus, satu-satunya syarat supaya manusia bisa terus tinggal di sana, dan satu-satunya yang diminta pencipta kepada manusia, tidak ada pembahasan apapun mengenai iman, kerendahan hati, atau kasih. Karena semua itu sudah tercakup di dalam ketaatan. Apa maksudnya, saudara? Saya jelaskan buat saudara. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara, apa yang saudara akan rasakan kalau anak kita itu ya, anak bapak ibu, lalu berkata, saya sangat mengasihimu, sangat mengasihi papa mama, dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian mereka tidak taat dengan apapun yang bapak ibu katakan. Seorang anak yang dengan bibirnya berkata, "Pa, Ma, aku sungguh mengasihi papa mama." Tetapi saudara, perkataan papa mamanya tidak diindahkan. Kalau bapak ibu sebagai orang tua, apa yang akan bapak ibu rasakan? Saudara kekasih, bapak ibu sekasih, ketahuilah bahwa sebenarnya juga anak remaja, waktu mereka tidak taat kepada orang tua, sebenarnya di dalam hatinya juga merasakan sebuah kesedihan. Ya. Kalau kemudian anak remaja kita tidak taat, ya, dia katakan bahwa dia mengasihi, tetapi kemudian dia tidak taat. Saudara, sebenarnya di dalam hati anak remaja kita ada sebuah kesedihan. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh tanya kepada bapak ibu yang punya anak remaja, boleh tanyakan kepada anak remajamu. Waktu tidak taat kepada orang tua, sebenarnya ada kegelisahan di dalam hati mereka, ada kesedihan. Saudara, saya pernah mengalaminya pada saat saya remaja. Saat saya masih ingat, saudara, waktu saya SMA, saya kehilangan papa saya meninggal dunia. Tetapi ketika papa saya meninggal dunia, saudara, saya kemudian sering pulang malam, sekitar lebih kurang jam 11 malam.
Saudara, mama saya berulang kali menyampaikan kepada saya larangannya, Ron, jangan pulang malam. Tapi saudara, saya waktu itu tidak mengindahkan perkataan mama saya, tidak mau taat kepada mama saya, karena waktu itu keinginan untuk kumpul-kumpul main dengan teman-teman itu rasanya lebih kuat, saudara. Nah, saudara, karena sudah sering saya langgar, akhirnya mama itu sudah capek menyampaikan larangannya kepada saya. Setiap kali saya pulang malam jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam, waktu saya SMA, saudara, mama saya hanya bisa menangis. Saya tahu dia pasti mendoakan saya juga. Saudara, waktu saya melihat semua itu, hati saya gelisah. Saya mau taat pada mama, tetapi rasanya saya tidak mampu, saya tidak bisa begitu. Sampai akhirnya, saudara, saya bertobat dan mengenal Tuhan. Jadi ketidaktaatan itu memunculkan sebuah kegelisahan dalam hati saya, kesedihan dalam hati saya, dan saya mau taat tapi tidak bisa bagaimana caranya. Lalu kemudian di titik itulah saya kemudian menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan dengan seperti itu, saudara. Ya, waktu saya gelisah, saya sedih pada saat saya tidak taat gitu, Tuhan membawa saya kepada pertobatan. Saudara, kenapa saya gelisah? Kenapa saya sedih? Karena saudara, ini yang saya kemudian renungkan kembali. Karena dalam relasi ketaatan, karena dalam relasi, maksud saya, karena di dalam relasi dengan sesama, dengan pribadi, di dalam relasi ketaatan adalah bentuk ekspresi yang paling dalam dari kasih. Jika saya betul-betul mengasihi orang tua saya, maka pasti saya akan taat padanya. Jika saya betul-betul mengasihi Tuhan, pasti saya akan taat pada Tuhan. Jika saya betul-betul percaya pada orang tua saya bahwa perkataannya adalah benar adanya, maka pasti saya akan taat. Kalau saya betul-betul percaya pada Tuhan, saya pasti akan menaati perkataannya. Itulah sebabnya Paulus berkata seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam hal ini. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak hanya bicara saja, tapi dia menunjukkan dalam ketaatannya berjalan menuju kayu salib. Saudara, ketaatan menuju kayu salib itu adalah ekspresi kasih yang paling tinggi, paling puncak yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Bapaknya. Dan ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib itu juga merupakan sebuah ekspresi kasih dari Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa. Saudara, sebab itulah kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata begini di teks yang kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, dia menunjukkan itu dengan ketaatan serius untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Bapaknya. Saudara, melakukan kehendak Bapa di sorga adalah ukuran kualitas murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus sudah menunjukkan terlebih dahulu itu di atas kayu salib. Jadi saudara, ketika saya bertanya apakah saya adalah murid yang berkualitas sejati, maka jawabannya adalah jawab dari pertanyaan apakah dalam keseharian saya adalah orang yang mau taat kepada Bapa. Apakah saya betul-betul adalah orang yang dalam keseharian mau taat kepada Bapa? Saya tidak tahu apa yang saudara akan hadapi di tahun 2021 ini, tetapi setiap kali kita diperhadapkan dengan tantangan yang sulit, saudara. Seperti kita berada di sebuah persimpangan. Ada jalan yang ke kanan dan yang ke kiri.
Saudara, dalam pergumulan itu kita tahu, saudara, waktu kita ingin berjalan mungkin di sebelah kanan. Kita tahu ini adalah jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi hati saya tidak ingin melakukan itu. Ada banyak keberatan, ada banyak argumen yang kita bisa katakan kepada Tuhan. Kita maunya ke jalan yang lain, saudara. Karena kita tahu jalan yang akan kita jalani ini, meskipun ini kehendak Tuhan, itu jalan yang sulit. Mungkin saya akan mengalami kerugian secara finansial. Mungkin saya akan mengalami kesulitan yang lain, saudara. Nah, saudara, keputusan kita untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki, saudara, itu membuktikan apakah kita adalah murid yang sejati atau tidak. Dan saya berharap, saudara, kalau kemudian hari-hari yang kita akan lalui di tahun 2021, itu adalah hari-hari di mana Tuhan dapat melihat Bapa yang di sorga sana, dapat melihat bahwa, saudara, saya sungguh-sungguh serius di dalam keseharian saya untuk taat pada apa yang Allah katakan. Mungkin saja, saudara, itu terkait dengan kerohanian kita. Kerinduan kita untuk membaca Alkitab, saudara. Mungkin hal-hal yang sederhana. Kita bisa kemudian melewati hari tanpa firman Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ingin tiada hari dalam hidup kita di mana Tuhan tidak berbicara kepada kita. Dia ingin kita membaca firman-Nya. Mungkin itu adalah keseriusan kita dalam berdoa, saudara. Mungkin teman-teman sedang membuat sebuah resolusi yang baik untuk pertumbuhan rohanimu. Saudara, bisa jadi resolusi yang kau buat itu adalah sebuah resolusi di mana Allah ingin engkau taat di dalamnya. Mari, saudara, lakukan itu menjadi sebuah perjalanan, sebuah journey ketaatan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya, saudara, jawaban Tuhan bukanlah aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Biarlah itu bukan sebuah jawaban yang Tuhan akan berikan ketika kita mengalami kebingungan di dalam waktu kita mengakhiri sebuah perjalanan hidup kita. Tuhan tidak berkata demikian. Dan biarlah sepanjang tahun ini kembali, kiranya Allah Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus itu akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami supaya kami tidak tertipu dengan kehidupan kualitas murid yang palsu. Kami, Tuhan memang menciptakan, mendesain sebuah pelayanan. Kami memang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kami rindu, Tuhan, kami tidak tertipu. Kami tidak dibingungkan oleh semuanya itu, tapi sebuah pengakuan, sebuah pelayanan yang tulus. Karena kami memang mau taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kami tidak mengambil prestise dari pelayanan yang kami lakukan. Kami tidak menempatkan ketika dalam pelayanan ada motivasi-motivasi yang palsu. Tapi biarlah itu sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah sekali lagi ya Tuhan, firman Tuhan yang kami pelajari hari ini mendorong kami untuk betul-betul menjadi murid yang sejati. Tuhan menolong dan memberkati kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam keadaan sakit mungkin. Biarlah di dalam kesakitan itu ada ketaatan kepada Tuhan untuk percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik bagi Tuhan. Tugas tanggung jawab kami adalah taat dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Ronili yang sudah menyampaikan penguraian firman Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan men-scan QRIS yang tertera di layar kaca kita semua. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau tadi kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, dan kami juga bersyukur karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, boleh menjadi berkat khususnya bagi pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan tidak hanya persembahan melalui uang yang kami berikan, tetapi kami rindu melalui hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah setiap doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi poin kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk setiap jemaat, baik itu di dalam pergumulan-pergumulan jemaat maupun di dalam pertumbuhan iman. Kemudian kita berdoa untuk gereja kita, kiranya gereja kita boleh menjadi wadah jemaat Tuhan, boleh mengalami transformasi hidup, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari saya mengajak kita berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami beberapa pergumulan. Mungkin jemaat kami bergumul dengan kondisi perekonomian di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau sendiri Allah yang tetap memelihara hidup mereka. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap merasakan bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, bahwa Engkau tetap mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami pun juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Engkau Allah sendiri yang boleh menjamah, memulihkan setiap bagian tubuh yang mereka rasakan sakit. Dan kiranya Tuhan ada Allah Roh Kudus yang menghibur hati mereka, meneguhkan iman mereka sehingga mereka tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Pakai gereja Tuhan GKR Telugong menjadi wadah jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan iman, mengalami transformasi hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan terus mencintai Tuhan, terus mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami pun juga datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, meski di tengah pandemi ini Tuhan, kami masih melihat ada penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur karena vaksin sudah ada di Indonesia.
Dan kami datang kepadamu berdoa kiranya Engkau boleh memakai vaksin ini menjadi wadah bagi setiap masyarakat Indonesia boleh mengalami perlindungan dan khususnya Tuhan pencegahan corona boleh terjadi di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak pergumulan kami yang tidak bisa kami katakan. Tetapi Engkau Allah jauh mengenal isi hati kami yang paling dalam. Allah Roh Kudus tolong kuatkan dan teguhkan iman kami. Sehingga setiap apa yang menjadi pergumulan kami pribadi kami hanya bawa kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah setiap doa kami ya Tuhan yang kami alaskan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GKR Telugong yang sudah berulang tahun minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita juga bersyukur saudara-saudara, hari ini kita dilayani oleh Guru Injil Roni di dalam pemberitaan firman. Dan mewakili seluruh jemaat GKR Telugong, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni di dalam pelayanan pemberitaan firman. Biar Tuhan yang terus menolong dan menyertai Bapak di dalam pelayanan yang dikerjakan. Saudara-saudari, kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kita, saudara, bahwa setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa. Saudara-saudara, doa itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang murid Kristus. Di dalam sebuah gereja yang hidup itu, di dalamnya ada jemaat-jemaat yang suka berdoa. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang suka dan cinta berdoa. Saudara, mari kita hadir di dalam persekutuan doa, saudara, yang diadakan via Zoom dan juga YouTube setiap hari Rabu pukul 19. Sediakan waktu 1 jam saja, saudara, dan kita sama-sama berdoa. Dunia ini butuh topangan doa, gereja ini butuh topangan doa, saudara kita yang lain butuh topangan doa, dan kita sendiri butuh terus membangun disiplin doa. Dan hari Rabu ini, saudara, tanggal 13 Januari pukul 19, kita akan bersama-sama belajar tentang tema yaitu kebergantungan kepada Allah. Kebergantungan kepada Allah untuk mengingatkan kita kembali betapa kita tidak ada apa-apanya, saudara, tanpa terus bergantung. Ya, dan disiplin doa itu sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang murid Kristus. Dan saudara-saudara, kita di dalam bulan Januari sampai bulan Maret kita akan bersama-sama belajar dalam persekutuan doa tentang apa itu doa. Saudara, kita membangun sebuah fondasi dan memahami kembali apa itu doa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari terus ya belajar firman dan mari kita terus mempraktikannya dalam kehidupan kita berdoa. Ya. Saudara-saudari, minggu depan kita juga akan ada ibadah minggu ya, dan mari kita bersama-sama tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan ya. Saudara-saudari sekalian juga bisa ingatkan saudara-saudara kita yang lain untuk bisa terus beribadah kepada Tuhan. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Guru Injil R.N. Wandi dan dengan tema indah pada waktunya, saudara ya. Dan mari kita terus datang beribadah kepada Tuhan, sediakan waktu untuk terus berelasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan bersama menaikkan pujian doksologi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang berkualitas. Dan mari kita menghadirkan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya